Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Karomah dan kesaktian nyata Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah memang tidak diragukan lagi. Beliau adalah waliullah yang berjuang di tanah Cirebon, Jawa Barat. Banyak kisah nyata beliau yang tertulis di dalam buku Bapak Tanah Sunda Tanah Cirebon. Wallahu a'lamu bishawab. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Dikisahkan sewaktu di negara Mesir, Syekh Syarif Hidayatullah, sang putra Raja Mesir, sedang sendirian di dalam gedung perpustakaan. Beliau membaca kitab Usul Kalam dengan serius hingga mampu menyerap isi kitab tersebut. Setelah membaca kitab inilah beliau termotivasi ingin sekali berguru kepada Rasulullah SAW, walaupun kenyataannya Rasulullah telah lama wafat. Dengan tekad dan niat yang kuat, Syekh Syarif Hidayatullah segera keluar dari gedung perpustakaan, lalu menghadap ibundanya untuk meminta izin. Beliau berkata, "Ibu, aku mohon izin untuk berguru kepada Rasulullah SAW dan mau mencarinya." Sang ibunda pun lalu merangkulnya dan berkata, "Wahai putraku, ketahuilah bahwa Rasulullah sudah wafat, bahkan sudah turun ke 22 kepadamu. Bergurulah kepada aulia dan para ulama mana sajalah yang kau sukai, tapi janganlah kamu mencari guru yang sudah tiada." Syekh Syarif Hidayatullah pun memaksa dan mohon pamit untuk meneruskan perjalanannya pada tanggal 5 Jumadil Awal tahun 1466 Masehi. Sang ibu hanya bisa menangis gelisah karena ditinggal oleh sang putra kesayangannya. Suatu malam, ibu beliau bermimpi bertemu almarhumah sang ayah dan berkata, "Hai istriku, ikhlaskanlah, percayalah kepada Allah. Mudah-mudahan putramu karena ini bisa menjadi lebih baik. Sebaiknya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kamu dahulu ingin mempunyai putra waliullah yang tinggi derajatnya?" Setelah bangun dari mimpinya, sang ibu segera bertaubat dan berdoa serta memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Syekh Syarif Hidayatullah sedang berjalan naik turun gunung, masuk keluar hutan. Lalu tiba-tiba beliau bertemu dengan naga saka yang sangat besar sekali. Bisanya menyala-nyala seperti api sehingga menghadang perjalanan beliau. Sang naga bertanya, "Hai anak muda, siapa kamu dan apa maumu ingin berjumpa denganku di sini?" Lalu Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, "Wahai naga, aku adalah putra Raja Mesir. Aku ingin berguru kepada Rasulullah SAW." "Wahai naga, kenapa kamu bisa berbahasa manusia?" Sang naga pun berkata, "Aku adalah Yamlika yang berasal dari neraka ketika waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Janganlah kamu ke Mekah dan ke Madinah karena Rasulullah sudah wafat sejak lama. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin bertemu Rasulullah, berjalanlah ke arah barat menuju Pulau Mejeti. Dan ini cukup manik aku wariskan kepadamu. Terimalah. Benda ini kalau diterawangkan akan mengetahui hal yang gaib, bisa menjadi obat, bisa menghidupkan orang mati." Setelah menerima pusaka dari naga, Syekh Syarif Hidayatullah semakin mantap dan segera pamit meneruskan perjalanannya ke arah barat dengan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perjalanan, tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang pendeta. Sang pendeta pun bertanya, "Hai anak muda, sedang apa kamu di sini dan kemana tujuanmu?" Syekh Syarif lalu menjawab, "Saya adalah putra Raja Mesir, Hidayatullah namaku. Aku ingin berguru kepada Rasulullah." Pendeta lalu berkata, "Apa kamu belum tahu kalau Nabi Muhammad itu sudah wafat berabad-abad lamanya? Lebih baik kita berziarah saja ke makam Nabi Sulaiman di bulan Mejeti." Syekh Syarif Hidayatullah pun menuruti ajakan pendeta. Tidak lama kemudian, beliau dihadang kembali oleh ular naga yang besar. Sang pendeta pun gemetar sambil berkata, "Hidayatullah, bagaimana kekuatanmu menghadapinya?" Syekh Syarif Hidayatullah pun berkata, "Hai naga, minggirlah, beri kami jalan. Aku adalah putra Raja Mesir yang mau berziarah ke makam Nabi Sulaiman." Sang naga berkata, "Hai anak muda, aku izinkan. Namun saya minta air susu agar aku kenyang. Apabila aku mabuk kekenyangan, maka akan keluar dari telingaku mustika. Ambillah untuk tumbal atau penolak agar bisa selamat dari bahaya." Syekh Syarif Hidayatullah dan pendeta pun lalu mencari susu dan mendapatkan skala yang besar. Lalu diminumkanlah kepada naga itu. Sang naga pun mabuk, lalu mengelundung di tanah. Ternyata keluar dari telinganya sebuah mustika. Syekh Syarif Hidayatullah pun lalu mengambilnya. Setelah itu, Syekh Syarif dan pendeta meneruskan perjalanannya. Dan terbukti, banyak sekali jin, setan, ular tidak berani mengganggunya dan selamat dari bahaya.
Akhirnya Syekh Hidayatullah dan Ki Pendeta sampai di makam Nabi Sulaiman dengan menunaikan hormat dan khidmah. Sungguh aneh, si pendeta senang sekali setelah menemukan cincin maklumat milik Nabi Sulaiman. Tak disangka, tiba-tiba jari-jarinya bergerak disusul gelap seribu menyambar yang membuat Ki Pendeta remuk, hancur dan mati. Syekh Hidayatullah pun terlempar ke angkasa hingga jatuh di puncak gunung. Segera Syekh Hidayatullah bertobat kepada Allah karena telah menemani pendeta yang berhati busuk hendak menguasai cincin Nabi Sulaiman untuk kejahatan. Setelah bertobat, beliau lalu meneruskan perjalanannya. Singkat cerita, di dalam perjalanannya beliau mendapat banyak sekali rintangan, godaan dan cobaan hingga akhirnya beliau berjumpa dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas berkata, "Aku tunjukkan kepadamu, sekarang naiklah ke puncak bukit di sana. Kau akan berjumpa seorang laki-laki yang mengendarai kuda. Mohonlah pertolongan kepadanya." Syekh Hidayatullah pun mengikuti arahan itu, lalu mohon pamit untuk meneruskan perjalanannya. Sampai di sebuah pucuk gunung, tak lama kemudian datanglah Nabi Khidir alaihissalam yang mengendarai kuda sembrani. Syekh Hidayatullah segera bersalaman menghaturkan bakti hormat. Nabi Khidir lalu memberikan buah-buahan yang hijau dari surga. Syekh Hidayatullah mengucapkan terima kasih lalu memakannya hingga habis. Tak disangka, tiba-tiba keluar cahaya. Jin, setan, malaikat, manusia, hewan, dan bangsa angin pun mengetahui semua bahasa dari khasat buah-buahan tadi. Dan berkahnya menurun hingga 3 turunan. Syekh Hidayatullah lalu diajak bersama mengendarai kuda sembrani. Segeralah mereka terbang ke angkasa secepat kilat. Setelah sampai di Ajrak, Syekh Hidayatullah disuruh turun, lalu bertemu seorang prabu jin Islam. Syekh lalu meminta petunjuk agar bisa bertemu Rasulullah SAW. Jin Islam pun tersenyum dan berkata, "Tidak lama lagi kamu akan bertemu. Makanlah buah-buahan pemberian malaikat ini, karena berkahnya akan menurun hingga 9 turunan." Syekh Hidayatullah memakannya hingga pingsan karena saking nikmatnya. Sang jin lalu membawa Syekh ke negeri jin Ajrak. Tidak lama kemudian Syekh Hidayatullah sadar dan heran karena merasa di alam lain. Dia pun melihat arwah orang-orang yang mati perang Sabil dan orang-orang yang ahlul ma'rifah. Syekh Hidayatullah lalu bercakap-cakap dengan semua arwah agar mendoakan beliau mencapai tujuannya. Syekh Hidayatullah segera bersemedi, mengheningkan cipta, menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Setelah beberapa waktu lamanya, terdengarlah suara, "Hai, bahagia sekali engkau anak muda yang diridhoi oleh Allah SWT untuk naik ke langit hingga tingkat ke-6. Besar sekali kemauanmu ingin bertemu Nabi Muhammad SAW." Waktu itu tanggal 28 Rajab tahun 1466 Masehi, waktu Mi'rajnya Syekh Hidayatullah ke langit bertemu Rasulullah. Terharu nikmat tiada tara, yang terlihat di hadapannya cahaya Rasulullah yang sangat agung bagai meliputi 7 dunia. Syekh lalu bersujud, lalu terdengarlah suara di balik cahaya itu, "Janganlah engkau sujud kepada semua yang baru, sujudlah kepada Allah." Nabi Muhammad lalu memberi nasihat dan berkata, "Aku beri kamu gelar insan kamil dan menduduki jabatan sebagai wali kutub. Sebagai wakil mutlakku, tidak adanya nabi yang adanya aku wali kutub. Tidak adanya aku, ya adanya kamu. Bahkan tidak ada wujud dua, dan kamu gelarkanlah agama Islam. Rukunnya 5 perkara, syahadat, sholat, puasa, zakat fitrah, naik haji bagi yang mampu. Dan patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Quran. Dan ingat, kau jangan mengunggul-unggulkan, menghebat-hebatkan tanpa amal kebajikan. Dan bergurlah kamu seperti kebiasaan di dunia, dan baik-baiklah dalam melakukan perbuatan." Syekh Hidayatullah lalu mengucapkan terima kasih atas nasihat Rasulullah dan pemberian gelar insan kamil. Beliau pun turun dari langit ke-6 terus sampai ke langit pertama. Beliau berpamitan dengan mengucapkan salam. Para anbiya dan para malaikat pun membalasnya. Lalu beliau turun dengan mengendarai awan putih hingga sampai di keraton Ajrak. Lalu meneruskan perjalanannya mengendarai mahligai emas dengan diiringi oleh jin Islam sedomas sebanyak 80 dan pati osot asin. Tak lama kemudian, beliau sampailah di kota Mesir pada nisfu Sa'ban pada tahun 1466 Masehi. Lalu beliau datang di hadapan ibundanya. Segeralah sang ibu merangkulnya sambil menangis karena rindu sekali terhadap anak kesayangannya.
Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah sekilas kisah luar biasa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen ya, agar channel ini sebagai eksis dalam mendakwakan kisah-kisah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.